Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Langit sore berubah perlahan ketika suara Gibran memecah keheningan, mengeluh bahwa layangannya belum juga turun. Matahari condong ke barat, meninggalkan jejak cahaya jingga yang memanjangkan bayang-bayang pohon jati di sekitar halaman. Angin sore yang mulai berembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering, menandakan waktu beranjak menuju senja. Kicauan burung telah berhenti, dan suasana berubah lengang, seolah seluruh desa sedang menahan napas. Dira, kakak Gibran yang duduk di kelas 5 sekolah dasar, menoleh dengan wajah cemas. Tali layangan adiknya masih mengulur panjang ke langit, membentuk kurva tajam yang ujungnya menghilang di balik awan kelabu. Sedari tadi, adiknya belum menunjukkan tanda-tanda ingin mengakhiri permainannya. Dengan suara menekan, Dira memintanya untuk pulang, menyebut bahwa waktu sudah surut dan ia takut sesuatu terjadi. Gibran, bocah berusia 7 tahun itu, hanya menggembungkan pipinya, merasa tidak takut karena ibunya pun tak pernah melarang ia bermain hingga sore. Namun Dira mengingat cerita nenek mereka tentang bayangan hitam yang menculik anak kecil saat waktu surup, termasuk adik nenek yang hilang saat bermain bekel dan tak pernah kembali. Gibran menelan ludah mendengar cerita itu. Layangan birunya dengan corak naga masih terbang tinggi, meskipun angin sore mulai melemah. Sore itu terasa berbeda, udara lebih berat dan lembab. Daun-daun jati yang biasa bergoyang kini diam, enggan bergerak. Langit pun berubah warna keunguan muram, memantulkan siluet gelap di puncak-puncak pohon. Dengan suara lirih, Gibran mengajak kakaknya mengambil layangan, merasa sayang karena itu hasil jerih payah membantu ibunya mengupas kacang. Dira yang memahami betapa jarangnya sang adik meminta sesuatu, akhirnya mengiyakan. Ia memastikan talinya masih kuat dan menyuruh Gibran untuk cepat menarik benang, memperingatkan agar tidak membiarkan layangan terbang kembali jika angin berhenti. Namun baru separuh jalan benang tergulung, angin aneh kembali berembus. Bukan angin biasa, melainkan dingin dengan aroma kemenyan basah yang terbakar terlalu lama. Tubuh mereka merinding. Dira menoleh ke barat, ke arah pohon beringin besar di samping punden tua, dan melihat bayangan hitam berdiri diam di balik batang pohon. Meski samar, cukup jelas untuk membuat jantungnya berdetak kencang. Dengan panik, Dira meminta Gibran menggulung benang secepatnya, namun benang yang semula ringan kini terasa berat, seperti ditarik balik ke langit. Gibran menggulung dengan sekuat tenaga, namun benangnya malah menarik balik tubuhnya. Ketakutan mulai merayap. Tiba-tiba, suara azan maghrib terdengar dari arah masjid kecil di ujung jalan. Lantunannya terasa menembus tulang. Bersamaan dengan itu, layangan Gibran jatuh, namun bukan ke tanah. Layangan itu perlahan melayang, tersangkut di pucuk pohon beringin di samping punden tua, seolah sengaja dijatuhkan di sana. Gibran menjerit, merasa kehilangan. Namun Dira segera menarik tangan adiknya, memaksa masuk ke dalam rumah. Suara azan masih berkumandang saat mereka membanting pintu. Napas mereka memburu, dada naik turun, namun udara di dalam rumah terasa pengap. Ibu mereka menoleh dari dapur, menyekat tangan ke celemek dan bertanya dari mana mereka. Saat Dira menjelaskan bahwa layangan jatuh di pohon beringin, raut wajah sang ibu berubah tegang. Dengan buru-buru ia mengambil segelas air putih, membaca doa, lalu menyiramkannya ke kepala Gibran dan Dira. Ingatannya melayang ke masa puluhan tahun silam. Ia mulai lupa memperingatkan anak-anaknya soal larangan bermain di waktu surup. Keesokan paginya, sang ibu memutuskan untuk membawa anak-anaknya ke rumah nenek. Ia memperingatkan agar malam ini tidak tidur dekat jendela dan tidak menjawab bila ada yang memanggil dari luar. Dira dan Gibran saling berpandangan, bertanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Namun ibunya hanya menutup tirai jendela dengan cepat dan mematikan lampu teras. Kecemasan memenuhi hatinya. Dari balik bilik kamar, suara genteng berderak terdengar, meskipun angin sudah berhenti. Udara berubah sangat dingin,
tidak seperti biasanya. Di luar sana, layangan biru masih tergantung di pohon beringin, tidak bergerak, seolah menjadi mata-mata dari sesuatu yang tak terlihat. Malam mulai merangkak. Ketukan pada jendela kamar terdengar, disertai suara desau angin yang memanggil nama Gibran. Suara itu berulang, menggema di telinga, membuat tidurnya gelisah. Ia membangunkan kakaknya, bertanya apakah ada tamu. Namun Dira yang teringat pesan ibu hanya memeluknya erat dan menutup telinga adiknya. Ia menenangkan diri, meski detik waktu seolah berhenti. Ketegangan menggantung di udara, dan ia memastikan Gibran tetap terlelap. Ketika fajar menyingsing, embun menempel lembut di kaca jendela. Ibu mereka sudah bersiap dan mengajak pergi ke rumah nenek. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, melintasi batang padi kering dan tanah retak. Langkah kaki mereka menimbulkan suara renyah di atas rumput mati. Ibu mereka terus menoleh ke belakang, mengingatkan agar menggenggam tangan erat-erat, waspada terhadap akar pohon yang mencuat. Namun Dira tahu, bukan akar yang sebenarnya dikhawatirkan ibunya. Wajah sang ibu pucat, matanya menyimpan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah nenek, sebuah rumah panggung tua yang terkesan berasal dari masa lalu, mereka disambut aroma ramuan herbal dan kayu bakar. Di atas balai bambu, nenek duduk diam, keriput wajahnya memetakan usia yang panjang. Tatapan matanya tajam, seolah menembus kulit melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tanpa berkata banyak, nenek memanggil mereka mendekat. Ibu mereka menyapa pelan dan menyuruh anak-anak duduk. Tatapan nenek langsung tertuju pada Gibran, menelusuri wajah cucu kecilnya dalam diam. Dira menggenggam tangan adiknya lebih erat. Ia bertanya dalam hati mengapa nenek menatap seperti itu. Nenek akhirnya menghela napas dan berkata pelan bahwa mata anak itu telah dibuka. Suaranya lirih namun tegas. Ia mengajak semua masuk ke dalam rumah. Apa yang mereka hadapi bukan urusan biasa. Mereka duduk bersila di ruang tengah. Tikar pandan yang sudah usang berderit pelan ketika suara emak mulai terdengar, penuh keberanian, meski masih ada getar dalam nadanya. Ia menceritakan bahwa malam sebelumnya, anak-anak bermain layangan yang kemudian jatuh ke pohon beringin di area punden. Putih hanya mengangguk pelan, seolah telah mengetahui semuanya bahkan sebelum dijelaskan. Waktu itu, kata Dira dalam hati, sudah mulai memasuki saat surut. Pandangan Putih menatap cucunya dalam, seakan ingin membaca isi pikiran dari sorot matanya. Belum sempat Dira menjawab pertanyaan yang terasa menggantung, perhatian bergeser ke wajah emak yang tampak penuh penyesalan. Wanita tua itu berbicara dengan suara berat dan penuh penekanan, menyampaikan bahwa dirinya telah berkali-kali memperingatkan agar anak-anak tidak berada di luar rumah saat waktu surut datang. Ia merasa peringatan itu diabaikan, dan kini semua akibatnya mulai menunjukkan tanda-tanda. Dira memandang wajah sang nenek dengan kecemasan yang dalam, lalu mengangguk pelan. Sebuah bayangan hitam terlintas dalam ingatannya, bayangan yang tinggi dan besar, bahkan melampaui tinggi pohon beringin. Sosok itu berdiri diam, seperti tengah mengawasi dan siap menerkam kapan saja. Putih menarik napas panjang, kemudian bangkit mengambil kendi dari pojok ruangan. Ia menyalakan kemenyan di sebuah tempurung kelapa yang diletakkan di atas batu datar. Wangi kemenyan perlahan memenuhi ruangan, seiring asap yang menari pelan di udara. Sosok yang dilihat itu bukan sekadar bayangan biasa, melainkan penjaga dari sebuah perjanjian lama yang kini kembali muncul. Gibran yang mendengarnya hanya bisa menelan ludah. Ia bertanya dalam hati tentang perjanjian macam apa yang dimaksud oleh Uti. Wajah tua itu kembali muram, diselimuti asap kemenyan yang mengalir perlahan seperti kabut. Ia pun menjelaskan bahwa punden tempat layangan itu jatuh bukan sekadar pohon beringin tua, melainkan tempat sakral. Di bawah pohon tersebut terdapat batu semedi, tempat leluhur mereka dahulu bertapa. Namun, pertapaan itu bukanlah pertapaan biasa, karena para leluhur meminta kekuatan, kekayaan, dan hasil panen yang berlimpah, semua itu dengan sebuah syarat yang berat.
Kegelisahan Emak makin menjadi ketika mendengar penjelasan itu. Ia berharap syarat yang dimaksud bukanlah sesuatu yang melibatkan darah. Namun kenyataan yang diungkapkan oleh Uti lebih pahit dari yang dibayangkan. Perjanjian itu adalah perjanjian darah, di mana setiap generasi harus memberikan pengganti. Biasanya, pengganti itu adalah anak-anak yang masih suci, yang belum mengerti apa-apa tentang dunia ini. Dira terdiam membeku. Segalanya mulai terasa nyata ketika Uti menghela napas panjang, seolah bersiap menghadapi ketakutan besar yang akan segera datang. Ia mengatakan bahwa Gibran telah ditandai, telah diincar. Layangan yang jatuh itu bukanlah kebetulan, melainkan jembatan. Kini, mereka yang terikat dalam perjanjian itu menuntut janji lama yang telah lama diabaikan. Kepanikan Emak meningkat, namun yang lebih penting adalah bagaimana cara menghentikan semua ini. Uti menyampaikan bahwa satu-satunya cara memutus perjanjian lama adalah dengan masuk ke dalam punden dan membakar batu semedi. Namun, hanya darah keturunan langsung yang belum terikat dunia, anak-anak yang belum balik, yang bisa melakukannya. Semua itu hanya dapat dilakukan saat waktu suruk, ketika tabir dunia paling tipis. Dira merinding. Dalam hatinya muncul pertanyaan, siapa yang harus masuk ke sana? Uti menghela napas panjang lagi dan menatap Dira dengan serius. Hanya dirinya yang bisa memutuskan segalanya, jika ia memang sanggup. Namun, apa yang akan dihadapi bukan sekadar makhluk biasa. Mereka adalah makhluk gaib, dengan kekuatan yang jauh melampaui batas pemahaman manusia. Dan saat ini, mereka pasti tengah marah karena sebuah pengkhianatan terhadap janji lama hanya akan menghasilkan kutukan. Pikiran Dira masih kacau, sulit mencerna semua penjelasan yang baru saja didengarnya. Di tengah kekalutan itu, Gibran tiba-tiba memegangi kepalanya dan mengeluh pusing. Gangguan itu sudah mulai terjadi. Uti memperingatkan agar malam nanti, Gibran tidak tidur sendirian. Pintu dan jendela harus tetap tertutup rapat. Jika ada yang mengetuk atau memanggil nama dari luar, jangan pernah dijawab. Dira menatap adiknya dengan perasaan was-was, menggenggam tangannya erat. Ada tanya yang mengganjal di benaknya. Mengapa semua ini harus terjadi kepada mereka? Dan mengapa semuanya baru sekarang? Emak menjelaskan bahwa punden itu telah lama tidak dijaga. Tidak ada lagi yang mempersembahkan sesajen, tidak ada yang menjaga lidah tanah. Tanah itu lapar, dan rasa lapar itu mencari suara-suara anak-anak. Anak-anak yang bermain di luar pada waktu yang dilarang, yang disebut sebagai jam makan mereka, yaitu waktu suruk. Uti kemudian menaburkan bunga 7 rupa di atas bara kemenyan. Asap mengepul pekat, menyebarkan aroma yang menenangkan namun juga mencekam. Dira menatap asap itu, dan dalam sekejap seperti melihat bayangan layangan biru yang menari melawan angin di antara kabut. Hari itu mereka pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran yang berat. Ketika malam tiba, suara jangkrik mendadak hilang dan angin terus bergerak tanpa henti. Dari luar jendela kamar Gibran terdengar suara lirih yang memanggil, menyuruh untuk mengambil kembali layangan yang masih tergantung di pohon. Dira menahan napas. Ia tahu benar bahwa suara itu bukan suara manusia. Malah menutup langit desa seperti jubah hitam. Bulan tak tampak, bahkan bintang pun enggan menampakkan dirinya. Di dalam rumah kayu itu, hanya suara detak jam dan napas tertahan yang terdengar. Dira tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, memperhatikan adiknya yang tampak terlelap, meski dalam posisi yang aneh. Tubuh kecil itu meringkuk, namun matanya terbuka tipis, memandang kosong ke arah jendela. Petua Uti terus terngiang di kepala Dira. Jangan buka pintu, jangan buka jendela, dan jangan jawab jika ada yang memanggil. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari jendela. Pelan, namun jelas, seperti goresan kuku di kayu. Dira membeku. Gibran mulai berbicara dalam suara parau, nyaris seperti bisikan, meski matanya masih terpejam.
Ia mengatakan bahwa ada yang memanggil dari pohon dan berjanji akan mengambilkan layangan jika ia keluar. Dira merasa dadanya sesak. Ia menepis pikiran buruk dan berkata dalam hati bahwa Gibran mungkin hanya bermimpi. Namun adiknya menggeleng perlahan. Menurutnya, itu bukan mimpi. Sosok itu memang sedang menunggu. Beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Memanggil dengan nada yang aneh, seolah berasal dari dasar tanah. Dira memeluk Gibran erat-erat, matanya berkaca-kaca saat menoleh ke arah jendela. Ia tahu bahwa yang berada di luar bukanlah manusia. Suara tawa kecil terdengar. Panjang dan menggema seperti keluar dari dalam goa, lalu menghilang begitu saja. Gibran akhirnya terbangun sepenuhnya, menangis dalam pelukan kakaknya. Ia mengaku takut karena suara itu terus memanggil, dan takut jika tertidur, ia akan bangun di bawah pohon itu. Dira memeluknya erat, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan adiknya pergi. Mereka harus melawan semua ini bersama-sama. Malam itu, keduanya tidak tidur. Lampu kecil di pojok kamar terus menyala, meski listrik sempat berkedip 2 kali. Di luar, suara jangkrik yang biasanya ramai kini sunyi, seolah alam pun ikut membungkam. Pagi datang dengan kabut tebal. Udara terasa berat dan lembab, meski semalam tak ada hujan. Emak menyiapkan sarapan seadanya. Wajah semua orang tampak lelah. Gibran diminta untuk tidak pergi ke sekolah. Ia hanya mengangguk pelan, matanya sembab karena tangisan semalaman. Namun, ada satu hal yang membuat Dira merinding. Di leher Gibran terdapat bekas garis merah tipis, seperti tergores benang. Dira buru-buru menarik kerah baju adiknya, berusaha menutupinya. Ia bertanya perlahan apakah semalam Gibran sempat keluar. Gibran menggeleng cepat, mengatakan bahwa ia hanya bermimpi terbang dan melihat pohon itu dari atas, bahkan bisa melihat desa mereka. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki sayap, tinggal mengikuti arah angin. Dira menggigit bibir. Ada sesuatu yang salah. Gibran tampaknya bukan hanya diganggu dari luar, tapi juga dari dalam. Siang harinya, Uti datang membawa kantong kain kecil dan secari kertas usang yang bertuliskan huruf Arab Pegon. Ia memeluk Gibran sebentar, lalu duduk dengan wajah muram. Menurutnya, tanda-tanda telah jelas. Gibran sudah mulai dikunjungi. Uti menunjukkan sebuah gambar dalam buku lusuhnya. Sebuah lukisan tangan manusia dengan benang yang mengikat jari-jarinya dan terhubung pada batu besar. Itu adalah simbol pengikat roh anak-anak. Mereka tidak menculik dengan paksa, melainkan mengikat, membuat anak-anak merasa memiliki teman, lalu perlahan menyeret jiwanya. Emak hanya bisa terisak. Pertanyaan besar kembali mengemuka. Apa yang harus dilakukan? Uti menjawab bahwa malam surut berikutnya, saat bulan dalam posisi separuh, adalah waktu terbaik untuk menutup celah yang terbuka. Ia memandang Dira dengan penuh harap. Hanya gadis itu yang bisa masuk ke area punden, hanya dia yang bisa membakar tempat semedi. Namun harus diingat, mereka yang akan dilawan bukanlah makhluk yang akan tinggal diam. Dira mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa malam surut berikutnya bukan sekadar malam biasa. Itu adalah malam di mana dunia mereka dan dunia kita hanya dipisahkan oleh nafas. Sore itu, langit tampak berat oleh awan kelabu. Matahari seakan enggan memancarkan warna senja, meninggalkan cakrawala yang hanya dipenuhi kelabu pucat yang menyelimuti desa. Uti datang lebih awal ke rumah Dira. Di tangannya, ia membawa 2 buntalan kain kecil, sebungkus bunga 7 rupa, sebotol minyak kelapa hasil buatannya sendiri, dan sekantong kecil tanah yang diambil dari belakang rumahnya. Tanah itu berasal dari bawah bambu petuk, sebuah pohon tua yang dahulu ditanam oleh leluhur pertama mereka. Uti menyebut tanah itu sebagai penutup jalur yang kini telah terbuka. Di dalam rumah, Emak sibuk meracik air doa yang akan dibawa oleh Dira. Air tersebut diberi campuran bunga melati dan pandan,
serta dibacakan doa-doa dan bacaan-bacaan yang tidak dipahami oleh Dira, hanya terdengar olehnya sebagai gumaman panjang dengan tekanan yang menekan suasana. Sementara itu, Uti duduk bersila, menghamparkan selembar kain putih yang digulung dari batik tua, lalu meletakkan benda-benda satu persatu. Ia menyebut benda-benda itu sebagai pengikat niat. Benang merah kemudian dililitkan ke pergelangan tangan Dira, dengan peringatan bahwa benang tersebut tidak boleh terputus sebelum segalanya selesai. Jika putus sebelum waktunya, maka itu menjadi pertanda bahwa Dira telah kehilangan pelindung terakhir. Dira mengangguk, meski jantungnya berdetak cepat seperti hendak lepas dari dadanya. Uti lalu memberikan segenggam abu dari tungku rumahnya sendiri sebagai penguat langkah. Abu itu harus ditaburkan di jalur masuk menuju punden, agar kakinya tidak berat jika harus menembus batas alam gaib. Gibran duduk diam di sudut ruangan. Wajahnya sembab, dan matanya menatap kakaknya dengan pandangan kosong, seolah setengah sadar. Dalam keterbatasan kesadarannya, ia berkata bahwa jika Dira masuk ke sana, mungkin ia akan melihat sosok dirinya duduk di bawah pohon, tetapi itu bukanlah dirinya yang sesungguhnya. Dira menoleh dengan cepat, mencoba memahami maksud ucapan adiknya. Gibran lalu menceritakan bahwa semalam ia bermimpi sedang duduk di dahan pohon beringin. Tubuhnya tampak kecil, lemah seperti boneka, sementara sosok lain yang menyerupainya berdiri di bawah pohon sambil menyanyikan lagu mistis yang menggema di malam. Uti menutup mata sebentar, lalu menyimpulkan bahwa roh Gibran telah mulai terbelah. Waktu mereka sudah hampir habis. Senja makin pekat, bahkan suara ayam pun tak lagi terdengar. Bayangan rumah-rumah di desa mulai lenyap, ditelan surup yang kian gelap. Dira mulai bersiap. Di dalam tas kecilnya, ia membawa air doa, kemenyan, bunga 7 rupa, segenggam abu, dan minyak kelapa. Ia mengenakan jaket tebal, dan di dadanya tergantung kalung janur yang dililitkan 3 kali sebagai pertanda perlindungan dari leluhur. Emak memeluknya erat dan lama, penuh kecemasan yang menyusup hingga ke tulang. Dalam pelukan itu, Emak sempat menyarankan agar Dira mengurungkan niatnya jika ia merasa ragu, karena ia sangat takut anak gadisnya itu tidak akan kembali. Namun Dira merasa bahwa ia harus melakukannya. Uti kemudian menepuk pundaknya dan mengingatkan agar apapun yang dilihat nanti tidak boleh ditanggapi. Dira tidak boleh menjawab atau mendengarkan suara-suara yang memanggil namanya. Dalam kebingungan yang memuncak, Dira bertanya dalam hati jika ia mendengar suara Gibran meminta tolong, apakah ia boleh merespons? Uti memberikan petunjuk, bahwa jika ia benar-benar yakin suara itu berasal dari Gibran yang sejati, maka ia harus memanggil nama lengkapnya sebanyak 3 kali. Jika tidak ada jawaban dalam bentuk doa atau ayat, maka yang memanggil itu bukan Gibran. Langit benar-benar surut. Kabut tipis mulai turun. Dira melangkah keluar rumah dengan langkah pelan namun mantap. Jalanan desa mulai kosong. Rumah-rumah menutup pintu dan jendela. Bahkan suara azan maghrib hanya terdengar sebagai gema jauh yang tertahan oleh kabut. Punden terletak di ujung desa, diapit 2 pohon jati tua, dan berdiri tepat di sebelah batu besar yang dikenal warga sebagai batu duduk, tempat semedi nenek moyang mereka. Tidak ada yang berani mendekat ke sana kecuali pada malam 1 Suro untuk keperluan selamatan desa. Tapi malam ini, Dira akan datang sendirian. Tanpa doa bersama, tanpa rombongan, hanya dirinya dan benang merah yang membelit tangan, serta seikat keberanian yang dipaksakan. Saat melintasi pos ronda, langkah Dira melambat. Biasanya tempat itu terang oleh lampu bohlam kecil, tapi malam ini semua lampu mati. Bahkan obor yang biasanya menyala di depan rumah-rumah pun padam. Gelap menyelimuti desa, seolah tempat itu ditelan oleh sesuatu yang lebih sunyi dari malam itu sendiri. Dira bergumam lirih, merasa bahwa desa ini seakan telah hilang. Ia menelan ludah dan menatap lurus ke depan. Punden mulai tampak di kejauhan, dikelilingi kabut tipis yang menari di udara. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap bayangan sebuah layangan biru yang masih tergantung miring di dahan pohon beringin tua. Namun ada yang berbeda kali ini.
Dari akar pohon terlihat sesuatu yang menjulur, tampak seperti kain panjang berwarna hitam yang melilit dan menggeliat seperti hidup. Ujung kain itu menyentuh tanah, dan dari balik kain tersebut muncul tangan kecil, pucat, dan kaku. Dira menahan napas. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka kantong kain mori dari sakunya, lalu menaburkan abu ke tanah. Bau hangus dan rempah menyeruak di udara. Ia kemudian duduk perlahan dan menyalakan kemenyan, lalu berbisik pada entitas yang mungkin mendengar, menyampaikan bahwa kedatangannya bukan untuk mengganggu, hanya untuk berbicara. Kabut di sekitar punden mulai berputar perlahan, menggiring angin yang membawa bisikan. Dira mengatakan bahwa ia tahu siapa yang menjaga pohon itu dan siapa yang mengambil layangan Gibran. Dari balik kabut terdengar suara napas yang mengarah padanya. Tangan Dira mencengkeram botol kemenyan lebih erat. Ia menyebut bahwa ia membawa apa yang diminta, kain pembungkus, air bunga, dan tanah dari kuburan lama. Suara cekikikan terdengar semakin dekat. Dedaunan bergoyang meski tidak ada angin. Dira berdiri dengan langkah yang tertahan 1 meter dari batu semedi. Ia menunduk dan menyerukan agar apa yang telah diambil dikembalikan. Kabut menggulung lebih tebal, dan di antara sela-selanya terdengar suara lirih yang menyeret-nyeret panggilannya. Suara itu menyamar sebagai Gibran, menyatakan rasa takut dan kesepian, seolah ia masih berada di bawah pohon itu. Dira tidak menjawab. Tangannya menggenggam botol minyak kelapa dan korek kayu dengan erat. Saat ia melangkah lebih dekat, kabut terbuka perlahan. Tampaklah sebuah sosok tinggi, kurus, berkulit hitam berkilat dengan rambut panjang menutupi wajah. Matanya menyala merah seperti bara. Sosok itu berdiri, menyatakan bahwa kedatangan Dira untuk memutus janji harus ditebus dengan harga setimpal. Suara itu tidak terdengar melalui telinga, tetapi bergema di dalam kepala Dira, membuat tengkuknya dingin seperti dilumuri es. Sosok lain tiba-tiba muncul, menjulang lebih tinggi, dengan kulit mengkilap seperti arang basah. Rambutnya menjuntai hingga tanah, dan di punggungnya ada torehan luka yang terus mengalirkan darah hitam pekat. Wajahnya tak berbentuk, hanya 2 mata merah menyala dari kegelapan. Sosok itu memperingatkan bahwa Dira bukan pewaris janji, namun kini datang untuk memutuskan ikatan lama. Dira mengingat pesan Uti. Ia memejamkan mata, mencoba tidak tergoda oleh suara. Lalu ia membuka botol minyak kelapa, menumpahkannya di sekeliling batu semedi. Tangan kirinya menggenggam korek, sementara napasnya mulai sesak karena hawa di punden semakin dingin dan menyesakkan. Sosok itu menyampaikan bahwa Gibran sudah melihat dunia mereka, sudah mencium tanah mereka, makan dari daun-daun mereka, dan kini bukan lagi milik Dira. Suara-suara mulai terdengar. Daun-daun pohon beringin berguguran seperti hujan hitam. Jeritan panjang menggema dari balik kabut, seperti tangisan ribuan anak. Di sisi pohon muncul bayangan kecil menyerupai Gibran. Sosok itu berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong, menggenggam layangan biru yang robek di ujungnya. Ia berkata bahwa ia tidak takut berada di tempat itu, karena semua layangan bisa terbang hingga ke bulan, dan ia tidak sendirian. Dira menggigit bibirnya. Ia tahu itu bukan Gibran, tetapi suara itu terlalu mirip. Ia bertanya, gemetar, meminta sosok itu menyebutkan nama ayah mereka. Sosok itu tersenyum samar dan mengatakan bahwa ia tidak ingat. Dira mundur selangkah, lalu mengangkat korek dengan tangan yang gemetar. Ia tahu waktu semakin sempit. Ia harus menyalakan api sebelum kabut menutup segalanya. Ia menggesekkan korek ke batu. 1 kali gagal, 2 kali masih gagal. Tangannya mulai basah oleh keringat dingin. Pada gesekan ketiga, api menyala dan sosok bayangan itu berteriak agar ia berhenti. Namun api telah menyambar minyak kelapa. Dalam sekejap, nyala merah membungkus batu semedi. Api itu tidak membakar rumput atau daun di sekitarnya, hanya batu yang terbakar. Dari dalam api, terdengar suara peringatan bahwa janji telah diputus oleh yang tidak bersalah,
maka luka akan berpindah ke darahnya sendiri. Sekejap kemudian, dada Dira terasa panas seperti disayat dari dalam. Ia jatuh berlutut, menjerit tanpa suara. Kabut makin tebal, lalu berubah menjadi pusaran angin. Batu semedi mulai retak dan dari celah itu memancar cahaya putih. Lalu semuanya senyap. Dira terbangun di tempat yang sama. Kabut telah hilang. Punden kosong. Pohon beringin kembali berdiri dengan daun yang rimbun. Batu semedi itu hangus dan terbelah dua. Ia mendengar suara burung, lalu suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Itu suara Emak. Dira bangkit dengan kaki yang lemas namun tubuhnya masih utuh. Ia berlari keluar dari punden, melihat Uti, Emak, dan Gibran berlari menyambutnya. Gibran langsung memeluknya erat, menyampaikan bahwa dalam mimpinya, ia melihat api besar dan memanggil kakaknya, tapi sang kakak tidak menjawab. Emak menangis sambil memeluk mereka berdua. Dira hanya tersenyum lemah. Namun di balik senyum itu, dadanya masih nyeri. Bekas luka dari janji yang telah diputus itu masih ada. Ketika duduk di sebelah adiknya, Dira bertanya apakah Gibran sudah merasa sehat. Gibran mengangguk penuh semangat. Ia menceritakan bahwa semalam ia bermimpi melihat kakaknya menjadi api, lalu dirinya diangkat dari pohon oleh sebuah tangan besar, namun akhirnya jatuh ke dalam pelukan Dira. Dira hanya mampu mengukir senyum yang terasa getir. Ia memahami sepenuhnya bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Gibran, adiknya, pernah benar-benar disentuh oleh bayangan dari punden, dan meski raganya telah bebas, jiwanya pernah terikat dalam ikatan yang tak kasat mata. Ketika Dira bertanya apakah Gibran masih mengingat suara-suara itu, sang adik menggeleng. Ia hanya mengingat malam-malam yang sangat dingin dan suara angin yang seolah bernyanyi. Kalimat itu membuat Dira bergidik, sebab angin yang bernyanyi bukan hal asing baginya. Ia pernah mendengarnya di punden. Nyanyian yang bukan lagu, hanya desau lirih seperti rintihan. Uti datang siang itu dengan membawa sesajen kecil. Ia tidak banyak berkata-kata, hanya meletakkan bungkusan daun di bawah pohon jambu di samping rumah. Ia menekankan bahwa pagar gaib harus tetap dijaga. Emak bertanya, pagar seperti apa? Jawaban Uti menegaskan bahwa yang dimaksud bukan pagar kayu, melainkan pagar doa. Tempat itu memang telah terbakar, namun bayangannya masih bisa menyusup lewat celah-celah hidup yang kosong, sedih, atau putus asa. Terutama celah dalam diri anak-anak. Dira menunduk. Ia tahu bahwa luka batin adalah pintu, dan jika tidak ditutup, bayangan itu akan kembali. Malam itu Dira duduk di kamar bersama Gibran. Lampu kecil menyala redup. Jendela sudah terkunci rapat, dan di sudut ruangan, kemenyan perlahan mengepulkan asap. Gibran telah tertidur, tapi Dira masih berjaga. Tangan kirinya gemetar, masih menggenggam benang merah yang belum berani ia lepas. Di luar, angin mulai berembus, tidak kencang, namun membawa suara lirih seperti bisikan. Ia berdiri dan mendekati jendela. Suara itu kembali terdengar, membisikkan bahwa janji memang telah dibakar, namun ia belum mengetahui dari siapa asal janji itu. Dira mematung, menyalakan lilin kecil, menaruh segenggam garam di depan pintu, lalu duduk di sisi Gibran dan mulai melafalkan doa perlahan. Bisikan itu lama-lama mereda, lalu menghilang sepenuhnya. Pagi harinya, ia menemukan segumpal tanah basah berbentuk tapak kaki di depan pintu. Bukan kaki manusia, karena bentuknya lebar, berjari 4, dan di ujungnya terlihat bekas kuku panjang. Ia segera memanggil Uti. Sang nenek hanya menunduk dalam-dalam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika ditanya apakah makhluk itu belum pergi, Uti menjawab dengan desahan, bahwa mungkin makhluk itu telah pergi, tetapi ada bagian darinya yang masih tertinggal. Malam berikutnya, Gibran menggambar di atas kertas. Ia berkata ingin membuat layangan yang bisa berbicara. Dira terkejut dan segera mengambil gambar itu,
melarang adiknya menggambar hal seperti itu. Gibran tampak kecewa dan berkata bahwa ia melihat sosok itu dalam mimpi. Sosok itu mengajarinya bernyanyi lagu angin. 3 malam setelah punden dibakar, suasana desa semakin ganjil. Langit selalu gelap meski tak berawan. Suara jangkrik menghilang. Angin berhenti berembus, dan ayam-ayam enggan berkokok saat menjelang subuh. Yang lebih aneh, Gibran menggambar sosok hitam itu setiap malam. Saat menggambar, matanya kosong, seolah tidak sadar, dan ketika ditanya, ia berkata bahwa sosok itu mengajarinya lagu. Lagu yang seperti bisikan menenangkan, meski tak jelas maknanya. Dira tidak bisa tinggal diam. Ia mendatangi Uti dan memohon penjelasan yang lebih dalam. Uti mengungkap bahwa akar dari janji itu bukan di Batu Punden, melainkan di hutan barat, di tanah Semedi pertama. Di sanalah sesungguhnya semua bermula. Leluhur desa pernah menyerahkan sesuatu, bukan benda, melainkan nama. Nama-nama anak-anak akan ditulis di tanah jika keluarga mereka tidak datang membawa sesaji setiap 7 surut. Janji itu akan terjeda jika tidak ada anak yang keluar pada waktu surut. Namun, Gibran telah melanggarnya. Dira tercekat, menyadari bahwa nama Gibran telah ditulis karena mereka lupa untuk menjalankan kewajiban tersebut. Uti menekankan bahwa karena Dira yang memutus rantai, maka hanya Dira pula yang bisa mencabut nama itu dari tanah. Tanpa menunggu malam, mereka berangkat ke hutan barat. Emak tidak diberitahu. Gibran telah disuruh tidur, tetapi sebelum berangkat, sang adik sempat mengingatkan agar jika ia bermimpi terbang, kakaknya jangan membiarkannya jatuh. Ia juga berpesan agar kakaknya tidak banyak bicara, tidak menjawab bisikan, dan tidak menoleh jika ada yang memanggil dari belakang. Dira mengangguk. Ia membawa lampu minyak, kemenyan putih, dan kendi berisi air dari 7 sumur tertua di desa. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di dataran rendah yang dikelilingi batu hitam, membentuk lingkaran mengitari gundukan tanah. Di sanalah nama-nama ditanam. Dira mendekati tanah itu. Di atasnya tergeletak daun pisang kering yang membungkus sesuatu. Ketika dibuka, tampak sebuah batu pipi bertuliskan nama Gibran dalam darah yang telah menghitam. Ia menahan napas. Uti menyuruhnya membersihkan batu itu dengan air dan membacakan doa yang telah tertulis di secari kertas. Saat air disiram dan doa dilafalkan, langit bergemuruh. Kabut turun dari segala arah, angin berputar, dan tanah mulai retak. Suara menggelegar muncul dari perut bumi, melarang nama itu dihapus. Gundukan tanah pecah, dan sosok hitam itu muncul kembali, kali ini lebih besar, bersayap kabut, dan bermata kosong. Ia menuntut janji ditepati. Uti menyuruh Dira membawa batu itu dan membakarnya di luar lingkaran. Dira berlari, menggenggam batu itu erat-erat, dikejar sosok hitam yang melayang tanpa suara. Di ujung lingkaran, ia menjatuhkan batu di tanah kering, menyiramkan minyak kelapa, lalu menyalakan api. Ia berseru bahwa takdir itu bukan milik Gibran. Api menyala besar, membakar kabut. Jeritan terdengar dari segala arah, bukan satu, melainkan banyak, seperti suara seluruh generasi yang akhirnya dilepaskan. Sosok itu melengking dan menghilang ke dalam tanah. Tanah menutup kembali, api padam perlahan, dan hanya Dira yang tertinggal di sana, duduk menggenggam benang merah yang kini telah putus. Keesokan paginya, langit tampak cerah untuk pertama kalinya. Matahari muncul dengan semburat jingga yang menenangkan. Gibran bangun dengan mata berbinar, menceritakan mimpi tentang layangan yang terbang tinggi dan pergi sendiri. Ia memeluk adiknya, berkata bahwa biarlah layangan itu terbang, karena mereka cukup melihatnya dari bumi. Gibran tertawa dan berkata bahwa kini ia memiliki layangan baru berwarna putih. Uti datang membawa senyum. Ketika ditanya apakah semuanya telah selesai, ia mengangguk. Untuk sekarang, jawabnya. Namun ia mengingatkan agar tidak melupakan bahwa di setiap surut, ada dunia yang tak kasat mata.
dan sebaiknya tetap berada di dalam rumah. Dira teringat akan perjalanan menuju Tanah Semedi. Saat mereka melewati sebuah pohon besar yang batangnya hitam seperti arang, Uti berhenti. Ia menatap pohon itu lama, mengatakan bahwa tempat itulah awal dari semuanya. Dulu, ketika desa baru berdiri, anak-anak selalu mati sebelum usia 7 tahun. Setiap surut, satu anak akan demam tinggi, mengigau, dan mati dalam tidur. Tak ada obat yang manjur hingga suatu malam datang seorang lelaki tua. Tak seorang pun tahu siapa dia. Lelaki itu mengatakan bahwa desa ini berdiri di atas tanah penunggu yang tidak menyukai tawa anak-anak. Ia sendiri dikutuk tidak bisa memiliki keturunan. Sesepuh desa waktu itu meminta kekayaan, dan lelaki itu membuat perjanjian agar anak-anak bisa tumbuh dewasa. Sebagai gantinya, setiap 7 surut, satu keluarga harus datang membawa sesaji dan menulis nama anaknya di batu pipih. Tidak boleh ada anak-anak keluar pada waktu itu. Penulisan nama menjadi tanda bahwa mereka telah memberi persembahan sebagai pelindung. Namun jika keluarga tidak datang, nama itu menjadi milik penunggu. Selama puluhan tahun, orang-orang menjalankan ritual itu. Namun, suatu masa orang mulai lupa, tidak percaya lagi, hingga kutukan kembali. Anak-anak mulai menghilang, jatuh sakit, atau kehilangan akal. Sayangnya, semua itu dianggap sebagai penyakit medis, padahal perjanjian itu belum pernah diputuskan, hanya dilupakan. Keluarga akan selamat jika anak-anak mereka tidak keluar saat waktu surup.